Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilja Fathiatur Rofiah, NIM 2019-53029 dari kelas B. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang Database Management System atau DBMS, yaitu tentang konsep entitas. Terminologinya yaitu yang akan kita bahas adalah entity, atribut, data value yang berupa nilai, record atau tuple, dan file. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu entity. Entity adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang yang informasinya direkam. Contohnya adalah entity pada rumah sakit, yaitu bisa pasien, dokter, obat, kamar, dan lain-lain. Yang kedua adalah entity pada universitas, yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, buku, bisa juga dengan yang lain. Selanjutnya adalah atribut. Setiap entity mempunyai atribut. Atribut adalah sebutan untuk mewakili suatu entity. Contoh dari atribut adalah seorang siswa. Kita ambil contoh seorang siswa. Seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misal seperti nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, hobi, jenis kelamin, dan lain-lain. Atribut itu juga dapat berupa data elemen, data file, dan data item. Nah, berikut adalah gambaran dari atribut. Di sini ada entity mahasiswa dengan atribut NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK. Ini tidak hanya atribut mahasiswa, tidak hanya ini, bisa juga diisi dengan yang lain. Pembahasan yang selanjutnya adalah data value, nilai atau isi data. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contohnya, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Jadi untuk Adi, Arif, Budi ini bisa terserah sesuai keinginan dari diri masing-masing, dari pengguna masing-masing. Nah, dari gambar sebelumnya kan cuma NIM, nama, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK, itu yang disebut dengan atribut. Nah, untuk yang data value ini berupa setiap kolom ini, setiap field ini ada isian datanya. NIM berupa 6720100001, Adi 1 Januari 95, Solo, dan berikutnya. Di sini ada 3 baris. Record atau tuple adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek, misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Satu record terdiri dari file-file yang saling berhubungan di mana yang saling berhubungan ini untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Nah, setiap baris ini yang berisi NIM, nama, tanggal lahir, alamat, dan IPK merupakan record 1. Begitu juga baris kedua disebut dengan record 2 dan record 3. Poin selanjutnya adalah file. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Database Management System (DBMS). Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara
satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan bahwa satu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Set program pengelola, satu paket program untuk dibuat agar memudahkan dan mengefisiensikan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Selanjutnya, database management system adalah suatu koleksi atau kumpulan data yang saling berrelasi dan satu set program untuk mengakses database, di mana untuk membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Berikut adalah skemanya. Kemudian database digunakan untuk mengatasi masalah redundansi data, penggandaan data. Redundansi data yaitu bahasa lainnya adalah penggandaan, seperti ada dua file yang sama. Inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user, banyak pemakai, terus masalah keamanan, security, masalah integrasi, kesatuan, masalah data, independence, kebebasan data. Redundansi data atau penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup lama, maka akan ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contohnya, alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposito, juga pada file rekening koran dan file nasabah. Penyimpanan ini beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan, juga biaya mengakses yang tinggi. Inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Contohnya adalah bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan ganti nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewatkan untuk diupdate, maka terjadilah tidak konsisten data. Selanjutnya adalah kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 50711 Salatiga. Padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Kesulitan yang ditimbulkan penyelesaiannya adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah dipahami, yaitu user friendly. Multiple user, banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktunya. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalnya, data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenankan bagian gudang membacanya atau apalagi mengubahnya. Nah, keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrogram dengan menggunakan password atau user level untuk setiap pengaksesan data. Selanjutnya adalah masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut yang terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka
akan ada dua file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Masalah data independence atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya, syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisakan paling minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun. Namun, bagaimanakah bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dan dari syarat 25.000 menjadi 50.000? Di sini, program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah, dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Abstraksi data. Abstraksi data adalah sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan, data dipelihara, seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dipahami orang awam, yaitu user friendly. Berikut adalah skemanya. Ada database, skema internal, skema konseptual. Ini view 1, view 2 sampai view ke N, yaitu menunjukkan user atau pemakai. Level fisik, level abstraksi paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi yang sebenarnya. Yang kedua adalah level konseptual, level abstraksi data level lebih tinggi yang menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antara data. Yang ketiga adalah level pandangan pemakai atau view level, level abstraksi tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Selanjutnya adalah paket bahasa SQL, Structured Query Language, sebuah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional, yaitu ada Data Manipulation Language, DML, DDL, DCL, dan Transaction Control. Data Manipulation Language atau DML, bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML berarti akan poin pertama, mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, dan menghapus informasi dari database. Secara dasar ada dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Yang prosedural adalah membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah non-prosedural, membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML adalah database forward base, sedangkan non-prosedural DML adalah SQL QBE. Query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian dari DML yang untuk pengambilan informasi disebut query language. Contoh query language Slack bintang from nama tabelnya apa. Nah, kemudian itu nanti baru muncul kode-kodenya. Kemudian ada insert into untuk menambahkan data, update nama tabel, set nilai baru, where kondisi. Update ini untuk menambahkan atau mengganti seperti kolom yang salah. Delete untuk mendelete isi data.
Selanjutnya adalah Data Definition Language (DDL), bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify report, dan modify structure. Pengguna database adalah database manager, database administrator, database user. Database manager adalah satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Database administrator yaitu adalah orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik data maupun program untuk mengakses data. Database user, orang yang melakukan bagaimana informasi dibaca dan disimpan data baru ke dalam database. Pemakai data, database user, ini ada 4 poin. Programmer aplikasi, APA, casual user, naive user, specialist user. Programmer aplikasi, di mana programmer aplikasi yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer umumnya. Casual user, pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query yang akan mengajukan ke query processor yang mengganti dari perintah DML. Naive user, pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Specialist user, pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Computer Aided Design System, Knowledge Base, Expert System, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik, data audio. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.